Beberapa perusahaan telah rilis laporan keuangan selama tahun 2024. Ada yang oke, ada yang cemerlang banget, tapi ada juga yang anjlok atau drop drastis. Kebanyakan yang sudah rilis adalah perusahaan banking, mulai dari Bank BCA, ada Bank BRI, lalu Bank Mandiri, dan Bank BNI. Dan yang terbaru ada JAPFA atau JPFA kode sahamnya, di mana labanya ini sangat cemerlang, naik 224%. Aslinya kalau kita melihat ya, kenaikan laba dari JAPFA itu kita nggak boleh kaget. Kenapa? JAPFA ini listing sudah lama, yaitu 23 Oktober 1989, di mana di harga awal 7.200 per lembarnya. Kemarin mereka pada 21 Oktober 2024 membagikan dividen interim 70 per lembarnya. Terakhir mereka membagikan dividen interim itu pada 2018 dengan nominal 50 per lembarnya. Hasilnya laba tahunan di 2018 labanya ada di 2,168 triliun. Laba 2018 itu naik 117% dibandingkan laba 2017. Nah, berarti kinerja 2024 itu mengulang kinerja 2018. Labanya besar yang pertama, dan yang kedua kenaikannya drastis banget dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari studi kasus JAPFA kita bisa ambil hipotesa, di mana yang pertama, jikalau ada perusahaan tidak pernah bagi dividen, lalu mereka membagikan dividen dan kinerja kuartal 1 sampai kuartal ketiga itu oke, besar kemungkinan laba tahunan di tahun tersebut itu cemerlang atau naik drastis dibanding tahun sebelumnya. Hipotesa kedua, jikalau perusahaan sering bagi dividen interim, tetapi di tahun tersebut dividen interimnya itu naik dan naiknya drastis dibandingkan tahun sebelumnya, berarti itu perusahaan labanya pasti naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu tadi ya, dua hipotesa terkait dengan dividen interim yang bisa mencerminkan laba perusahaan tahun tersebut. Jadi kalau kita bisa melihat sinyal-sinyal itu di JAPFA, kita bisa dapat durian runtuh, yaitu capital gain dan juga dividen. Kalau banyak yang berkomentar, lah udah terjadi, enak banget, tinggal komen. Mungkin akan muncul pertanyaan, siapa kedepannya nih yang akan mirip seperti JAPFA? Yang pertama, potensinya yang akan mendapatkan laba besar dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu adalah Jasa Armada Indonesia atau kode sahamnya IPCM. PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPCM adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan pemanduan dan penundaan kapal dengan nama dagang IPC Marine Service. Jasa Armada Indonesia adalah anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II Persero atau Pelindo. Perusahaan mulai beroperasi pada 1960. IPCM ini listing sejak 22 Desember 2017 dengan harga awal 380 per lembarnya. Yang terbaru pada 19 Desember 2024 mereka membagikan dividen 3,8 per lembarnya. Dividen interim tersebut aslinya tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun lalu. Akan tetapi itu bisa mendapatkan sinyal bahwa laba nanti di 2024 itu tidak jauh beda dengan laba tahun lalu di tahun 2023, atau bisa saja kemungkinannya labanya itu naik tetapi tidak drastis, mungkin naik hanya 1-5% saja dibandingkan dengan tahun lalu. Laba IPCM sampai kuartal ketiga 2024 ada di 122 miliar. Nominal tersebut hanya naik 1,67% saja dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau menurut saya pribadi, kemungkinan besar laba IPCM di 2024 itu minimal ada di 160 miliar rupiah. Dengan laba 160 miliar berarti EPS-nya di kisaran 30,30 per lembarnya. IPCM ini secara histori sering bagi dividen payout ratio sebesar 75%. Jika asumsi itu digunakan berarti dividennya ada di 22,72 per lembarnya. 22,72 per lembar itu dividen total ya. Nah, kemarin kan mereka sudah bagi dividen 3,8 per lembar. Berarti sisanya 18,92 per lembar. Kondisi sekarang IPCM harganya ada di 258 per lembar. Jadi potensi dividen yieldnya ada di 7,33%. Selanjutnya Multi Bintang Indonesia, kode sahamnya MLBI.
Ya, salah satu brand atau produknya itu Bir Bintang. Pada 22 November 2024, mereka bagi dividen sangat naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Dividen interimnya sebesar 190 per lembar. Padahal sebelumnya tahun 2023 dividen interimnya itu sebesar 110 per lembar. Sampai kuartal ketiga 2024, laba MLBI ada di 762 miliar rupiah. Laba tersebut naik 9,95% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau menurut saya pribadi, potensi laba MLBI ada di 1,150 triliun. Berarti potensi EPS-nya ada di kisaran 545,023 per lembarnya. Perusahaan itu biasanya bagi dividen 65% dari labanya. Berarti dividennya kisaran 354,26 per lembarnya. Berarti potensi dividen yang kurang dibagikan itu sebesar 164,26 per lembarnya. Harga sekarang ada di 6.100 per lembarnya. Jadi secara dividen yield potensinya ada di 2,69%. Itu asumsi dividen payout rasionya hanya 65%. Sedangkan tahun lalu dividen payout rasionya itu sangat anomali, capai 98%. Buat kalian yang pengen join ke member Telegram, silahkan bisa scan barcode di gambar atau klik link di deskripsi. Cuma 440.000 per tahun atau nggak ada 1.300 per harinya loh. Atau kalian mau join dengan hanya membuat akun saham saja? Lewat saham setiap saat kerjasama dengan Mirai Aset Sekuritas, cukup dengan scan barcode yang ada di gambar atau klik link di deskripsi. Selanjutnya ada Surya Pertiwi atau kode sahamnya SPTO. SPTO pada 21 November 2024 bagi dividen interim sebesar 35 per lembarnya. Nilainya naik drastis dibandingkan dengan tahun lalu. Laba perusahaan sampai kuartal ketiga 2024 capai 196 miliar. Laba tersebut naik 31,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau menurut saya potensi laba 2024 ada di 271 miliar rupiah. Berarti dividennya akan dibagikan potensinya ada di 50,185 per lembarnya. Tadi udah bagi dividen interim 35, berarti kurang 15,815 per lembarnya yang dibagikan secara dividen. Harga sekarang ada di 615 per lembarnya, berarti dividen yieldnya itu di kisaran 2%-an. Kalau bahas SPTO nggak afdol kalau kita tidak menyinggung yaitu kode sahamnya Toto. Surya Toto Indonesia Tbk. 21 November 2024 mereka bagi dividen interim 12 per lembarnya. Laba sampai kuartal ketiga 2024 ada di 198 miliar. Laba tersebut naik 7,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Menurut saya potensi laba Toto di 2024 ada di 253 miliar. Laba tersebut secara EPS atau laba per lembarnya ada di 24,51 per lembarnya. Perusahaan ini sering bagi dividen payout ratio 75%. Kalau hal itu terjadi berarti total dividen yang dibagikan itu sebesar 18,38 per lembarnya. Berarti dividen yang kurang dibagikan ada di 6,38 per lembarnya. Harga sekarang perusahaan ada di 208 per lembarnya. Jadi secara dividen yield ada di 3%. Kalau SPTO dan Toto jangan lihat dividen yieldnya karena memang kecil, hanya 2-3%. Hal itu mirip dengan Java yang dividennya juga termasuk kecil secara yield. Tetapi kita lihat potensi kenaikan harga sahamnya juga. Selanjutnya ada PT Resort Alam Indonesia, kode sahamnya KKGI. PT Resort Alam Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, di mana melalui 3 anak usahanya memproduksi batu bara yang sebagian besar diekspor ke China 78%, ke India 9,6% dan ke Korea 8,2%. KKGI listing ini sudah lama 1 Juli 1991 dengan harga awal 5.700 per lembarnya. Kemarin pada 30 Desember 2024 mereka bagi dividen interim sebesar 15 per lembarnya. Terakhir mereka bagi dividen interim pada 4 November 2021 yang mana nominalnya capai 20 per lembarnya. Hasilnya laba 2022 capai 603 miliar. Sampai kuartal ketiga 2024 KKGI ini labanya capai 575 miliar. Berarti kurang 28 miliar saja untuk menyamai rekor di 2022 yang capai 603 miliar. Pada 2022 DPR atau dividend payout ratio dari KKGI ada di 33%. Asumsi laba 2024 KKGI ada di
di 600 miliar. Berarti secara EPS perusahaan ada di 120 per lembarnya. Jikalau kita pakai DPR 30% saja, berarti dividen yang mereka akan bagikan totalnya ada di 36 per lembarnya. Kemarin udah bagi 15 secara dividen interim, berarti kurang 21 per lembarnya. KKGI kondisinya harganya telah turun jauh 22% sejak awal tahun ke angka 380 per lembarnya. Berarti secara yield kalau kita hitung itu potensinya dividen yieldnya ada di 5,5%. Jadi itu 5 perusahaan yang potensi laba 2024 akan melampaui laba 2023 berdasarkan dividen interim yang mereka bagikan kemarin. Itu belum termasuk 2 perusahaan yang menurut saya potensinya labanya di 2024 itu gede juga, yaitu ada Elsa dan juga GJTL. Akan tetapi Elsa dan GJTL ini tidak bagi dividen interim. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya masih di channel Saham Setiap Saat.